kegunaan ekoenzim itu yang pertama bisa untuk memperbaiki tanah. Jadi fungsinya kayak pupuk dan pestisida. Dia akan memperkaya enzim yang ada di tanah. Bisa disemprotkan, bisa digosorkan. Tapi tidak butuh banyak karena dia cuma 1:1000. 1:1000. Ya, 1 mili untuk 1 liter. Itu lalu dia juga bisa digunakan untuk diolah lagi menjadi sabun. Bisa digunakan untuk mengepel, untuk desinfektan ruangan. Jadi bisa digunakan untuk membersihkan ruang, lalu menghilangkan bau di dalam rumah ruangan. Ada banyak, Pak. Dosisnya kira-kira berapa untuk pembersih? Kalau kebutuhan misalnya untuk cuci piring itu cuma misalnya di dalam cup gitu 1 tetes saja itu. Dicampur mama lemon atau apa. Oh ya. Jadi kalau untuk kloset memperlancar itu biasanya saya taruh dalam 4 bulan sekali masukkan kloset, siram. Nggak membunuh bakteri? Tidak. Oh tidak ya. Tidak membunuh bakteri. Sepertinya kita demokan dulu saja ya. Kita demokan dulu untuk bagaimana prosesnya. Kita akan menambahkan air karena ini kapasitasnya 5 liter. Ini nanti akan ditambah air, berarti 60% dari wadah, yaitu maksimal 3 liter. Sebetulnya mau ditambah seliter juga boleh, 1,5 liter juga boleh. Cuman kan eman-eman ya, kita kan nunggu ini 3 bulan, kita maksimalkan saja 60% dari kapasitas wadah. Kapasitasnya 5 liter, berarti kita akan masukkan air 3 liter. Molase, kenapa pakai molase? Ini relatif lebih murah dibandingkan gula merah. Ini 1 botol begini di toko pakan, belinya di toko pakan burung. Kemarin saya beli ini 13.000, sudah dapat 1,5 liter. Iya, di toko pakan burung, toko peternakan, biasanya dia ada jual molase seperti ini. Usahakan untuk yang alamiah. Gula Jawa, gula aren boleh, gula Jawa boleh, gula lontar boleh, cuman kan mahal ya. Ini aja lebih ekonomis. Ini tetes tebu. Oke ya Pak ya. Kalau air gulanya di air gula Jawa dipanasin nunggu dingin. Kalau misalnya buat dari air gula Jawa. Kalau buat dari gula Jawa, gulanya aja ditimbang dulu baru dilarutkan di sini. Nggak usah dipanasi, toh nanti dia kalau dimasukkan di air kan dia akan larut. Berarti nggak perlu dipanasin dulu jadi air. Tidak. Jadi kan ini ada air, tadi 3 liter air. Kemudian akan ditambahkan 300 gram untuk molasenya. Nah, kemudian setelah ini akan diberikan 900 gram bahan organik. Jadi bahan organiknya nanti akan ditimbang sebanyak 900 gram. Nah, untuk bahan organiknya sebetulnya bagus yang dipotong. Dipotong kecil-kecil boleh, tapi tidak perlu terlalu kecil. Jalan betul. Nah, setelah ini akan ditimbang untuk bahan organiknya 900 gram, kemudian akan dipotong-potong. Baik, kemudian ditimbang ya, ditimbang karena ini tadi butuhnya 900 gram. Ya sudah, ditimbang saja, diusahakan minimal 5 macam. Ada semangka, ada jeruk, paya, timun, pisang, nanas. Kalau cuma 3 macam aja bagaimana Bu? 1 macam saja pun boleh, tetapi lebih bagus dia semakin bervariasi semakin bagus. Biasanya di ekoenzim Nusantara dia dibikin 5 macam, minimal 5 macam. Bisa sayur, bisa buah. Sayur campur buah bisa. Sayur campur buah bisa. Nah, setelah 900 Ini untuk sterilisasi. Jadi kalau kita punya ekoenzim untuk mencucinya
ditaruh sedikit. Nanti bisa di yang kemasan tadi panenan bisa diambil. Airnya berapa? Para ngomongnya tinggal Saya juga kasih gula berbanding. Monggo untuk dipotong-potongnya tidak harus terlalu kecil. Intinya pokoknya dia bisa masuk ke sana. Semakin besar permukaan yang terkena dengan air larutannya, dia akan semakin bagus. Kalau misalnya dia sudah 900 terus ditutup rapat, dilakban boleh kalau ada, tetapi enggak pun enggak apa-apa. Kemudian diberi tanggal membuatnya kapan, karena kan kita akan panen 3 bulan kemudian. Biasanya terus lupa kapan saya buat, kapan saya harus panen. Biasanya kita akan beri tanggal pembuatan boleh. Kemudian kalau memungkinkan bisa juga ditambah isinya bahan apa saja yang kita masukkan. Itu bisa ditambahkan, nanti akan dilabel di sini, kemudian disimpan. Untuk penyimpanannya diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian sirkulasinya bagus. Itu bisa, jadi bisa ditaruh di garasi atau mungkin di teras tapi yang nggak kena matahari, itu boleh. Ditempatkannya tempat yang aman, karena dia kalau misalnya nanti muncul terkontaminasi bisa kena kayak muncul belatung atau nanti muncul aroma yang nggak sedap kayak got, atau mungkin kemudian keluar jamurnya warna hitam. Kalau seperti ini kadang-kadang kita biarkan ada keluar putih-putih di atasnya, itu nggak apa-apa, itu petera, jamur petera, kita malah bisa pakai buat luluran, buat maskeran gitu ya, buat skincare. Atau kalau keluar bisa langsung dioleskan gitu, ditunggu jadinya lebih halus kalau tahan bajunya. Atau kalau muncul kayak jelly glowing, itu muncul yang namanya mama enzim, itu juga bagus juga, itu juga bisa juga buat maskeran seperti itu. Ukurannya adalah perbandingan 1:310, 1 bagian untuk gula, 3 bagian untuk bahan organik, 10 bagian untuk air, semuanya dalam satuan berat, dalam satuan gram. Kemudian sudah tinggal ditutup rapat, kemudian diberi tanggal. Sudah selesai, siap didiamkan selama 3 bulan. nggak boleh dibuka-buka ya Bu ya? Tidak perlu dibuka-buka. Sudah selesai, kurang lebih itu demonya. Silahkan tadi yang sudah diukur boleh diramu. Molasenya ada ini, kalau kurang di bawah masih ada. Ini adalah contoh ekoenzim yang sudah jadi. Jadi ini kami buat kemarin di tanggal 10 Januari. Karena sekarang 28 April sudah lewat 3 bulan, jadi sudah bisa dipanen. Nah, cara pemanenannya seperti ini, dibuka saja. Kemudian disiapkan wadah yang lain dan juga saringan sebetulnya. Saringannya kalau mau boleh pakai kain, tetapi saya biasanya pakai seperti ini saja. Karena toh buahnya tidak dipotong terlalu kecil, jadi masih bisa di sini. Jadi langsung saja dituang. Itu ada ujungnya esen, terus penambahannya kalau esen seperti esen Masuknya misalnya sama rasa pewangi ya. pewangi. Kalau itu sepertinya tidak perlu fermentasi ulang ya Bu, ya langsung aja ditambah semaunya, kemudian langsung dipakai kan, itu pewangi itu. Tapi kalau misalnya mau pengen dengan bahan alamiah, ditambah tadi 10% untuk 1 bulan. Wah, pendonnya kayak tapi. Aromanya yang penting, aromanya kalau sudah dibuka 3 bulan itu dia aromanya kayak fermentasi buah. Tapi kalau nggak jadi dia aroma busuk. Ya. Kalau busuk itu tetap bisa digunakan untuk pupuk, bukan untuk pemanfaatan yang lain.